Perkenalkan, saya Susiono Wibowo, peternak kambing domba asal Pemalang, Jawa Tengah. Saya memulai bisnis peternakan domba ini sejak tahun 2014 akhir, berbekal dari ilmu pengetahuan yang saya dapatkan dulu dari Universitas Diponegoro Semarang. Jadi saya S1, S2 di Undip Semarang. Pada waktu itu di semester akhir saya kuliah, saya mengikuti Business Plan Competition di Diskoperindak Jateng pada waktu itu, dan saya terpaksa untuk mencari ide bisnis. Nah, kebetulan waktu itu saya tertarik untuk beternak domba. Nah, pada saat itu yang ada di dalam pikiran saya, bagaimana cara menciptakan sebuah brand yang cukup unik, yang mudah dikenal oleh masyarakat. Sehingga ketemulah dulu brand Jambul Domba. Jadi Jambul itu maksudnya adalah singkatan dari jaminan berkualitas unggul. Kemudian domba itu adalah identitas komoditinya yang akan saya geluti. Dulu saya memulai 4 ekor untuk penggemukan kambing Jawa. Nah, tetapi sebelum saya memulai, pada saat itu justru banyak komentar negatif dari tetangga dan lingkungan sekitar. Ngapain kuliah tinggi-tinggi, tapi akhirnya justru jadi cah angon gitu kan, atau penggembala domba. Dari situ justru saya tidak terpuruk, malah termotivasi untuk membuktikan bahwa ternyata saya bisa juga kok sukses dari bisnis domba ini. Nah, di awal tahun 2015 saya ikut program SMDWP, Sarjana Membangun Desa Wirausahaan Pendamping. Itu program dari Dirjen PKH Kementerian Pertanian RI. 1 tahun saya bekerja di SMDWP, dan di 2016 saya diberikan amanah sebagai manajer sentra peternakan rakyat. Tetapi saya juga sambil beternak. Jadi setiap kali gaji yang saya dapatkan itu saya putarkan untuk beli domba ceritanya pada saat itu. Nah, naik kelas dari domba 4, 10, 15 sampai dengan 40 ekor, saya terpaksa mencari sumber serat pengganti rumput yang kemudian memaksa saya untuk mencari informasi, dan ketemulah pada saat itu saya mencoba trial untuk menggunakan serbuk gergaji dari Sengon. Hasilnya adalah gagal produksi. Domba yang harusnya semakin gemuk malah justru semakin kurus, dan angka kematian pada saat itu naik di level 22%. Jadi domba 40 ekor mati sekitar 9 ekor. Itu cukup menjadi pukulan yang luar biasa pada saat itu. Sampai akhirnya saya sharing dengan orang tua. Kebetulan waktu itu ada statement yang cukup sederhana dari orang tua yang bilang, kalau kamu berhenti sekarang berarti kamu kalah. Nah, dari situ itu saya merenung. Sampai akhirnya saya memutuskan untuk tetap berjalan di jalur ini. Di awal tahun 2017, di saat domba saya tinggal sedikit dan mengalami kerugian yang cukup fatal menurut saya, ada kesempatan pada saat itu 2017 untuk mengikuti program kursus singkat di Australia melalui Australia Award Indonesia, dan waktu itu berangkat 27 orang, satu Indonesia termasuk saya. Nah, setelah mengalami fase kegagalan itu yang cukup luar biasa menurut saya, selama di Australia saya mendapatkan banyak insight yang luar biasa. Kemudian di sana saya banyak belajar pengalaman baru terkait dengan manajemen seperti apa yang baik sebenarnya. Kemudian dapat jejaring baru. Kenapa memilih domba? Jadi ada market religi yang dijamin oleh agama kami, agama Islam. Jadi ada ibadah akikah, kurban, ada orang lahiran setiap hari, kemudian ada orang akikah setiap hari, dan momentum tahunannya adalah kurban. Itu adalah segmentasi gambaran pasar yang cukup luar biasa sebenarnya juga untuk bisnis di domba ini. Saat ini kita pensiun menggunakan rumput di tahun 2017 karena pertimbangan kami adalah satu, keterbatasan lahan.
kami tidak memiliki lahan yang cukup luas untuk menanam hijauan. Kemudian yang kedua, efektivitas pakan yang kami gunakan sekarang ini adalah complete feed atau pakan komplit. Itu lebih kena untuk target kenaikan bobot badan hariannya. Jadi istilahnya untuk average daily gain-nya, rataan kenaikan bobot badan harian, dan untuk menghitung biaya pakan, kemudian kita dapatnya bobot badan sehari naik sekian ratus gram, itu lebih mudah untuk evaluasinya, dan efektivitas atau efisiensi pakan yang kita berikan itu untuk bobotnya lebih maksimal. Di samping itu, pola complete feed yang kita terapkan itu juga cukup baik untuk efisiensi tenaga kerja. Nah, di tempat kami satu orang bisa menghandle untuk 200 ekor bahkan sampai 250 ekor. Nah, komposisi yang kita pakai di sini adalah kita pakai ampas tahu, kemudian onggok singkong atau ampas dari singkong, kemudian kita pakai juga CGF atau corn gluten feed, dan kita juga pakai bunggil sawit atau bunggil kelapa sawit. Kemudian kita juga pakai konsentrat dari sapi perah yang bagus, protein 17%. Kita juga ada tetes tebu, mineral atau premix, dan starter mikroba, karena sistem yang kita terapkan untuk complete feed kita adalah complete feed fermentasi. Jadi metode penyimpanannya juga harus kedap udara seperti itu. Di peternakan kami saat ini kami memelihara domba untuk kebutuhan potong. Jadi kami mengerjakan fattening atau penggemukan dengan jenis breednya itu bebas sebenarnya. Yang penting disesuaikan dengan spek yang pasar kita tuju. Nah, di sini paling banyak adalah jenis lokal, domba ekor tipis atau domba semi ekor gemuk. Ada juga kadang Texel cross, kemudian Merino cross juga masuk. Tetapi secara prinsipnya yang kita pakai untuk kita budidayakan saat ini adalah domba-domba lokal dengan harga yang masuk atau relevan dengan marketnya, seperti itu. Untuk kapasitas di peternakan kami saat ini alhamdulillah mencapai kurang lebih sekitar 1000 ekor untuk kapasitas produksi. Itu masih sangat kurang sebenarnya jika dibandingkan dengan market demand-nya. Pemeliharaan fattening yang kami terapkan di Jambul Domba ini, kita terapkan metode yang cukup singkat, berlangsung kurang lebih sekitar pemeliharaan 75 hari sampai dengan maksimal 90 hari. Nah, untuk periode awalnya biasanya kita cukup padat kegiatan itu di 7 hari pertama. Jadi kenapa cukup padat di 7 hari pertama? Itu karena domba biasanya bakalan datang itu harus kita masuk periode karantina. Jadi di situ ada periode penyuntikan vitamin, antibiotik, kemudian antiparasit, dan juga harus dilakukan cukur bulu untuk pembebasan parasit yang ada di kulit atau bulu dombanya untuk menghilangkan. Kita punya key performance indicator untuk di dalam beternak penggemukan. Jadi yang pertama adalah average daily gain atau kenaikan bobot badan harian, di mana di Jambul Domba yang kita terapkan standar minimalnya progres hariannya adalah 100 gram per ekor per hari. Kemudian setelah itu ada body condition score, jadi skor tubuh dari domba yang kita pelihara. Percuma ketika naiknya banyak tetapi skor tubuhnya tidak memenuhi kriteria pasar yang diinginkan. Jadi harus betul-betul gemuk, kemudian kenaikan bobot badannya tercapai, dan yang paling penting adalah tingkat kematian atau morbiditas dan mortalitasnya itu maksimal di angka 3% di tempat kami. Nah, setelah itu ada juga konsumsi pakan itu harus tembus di level 3 sampai dengan 4% bahan kering. Kami menerapkan IoT untuk kegiatan data recording. Jadi kita menerapkan sistem pendataan ternak domba untuk seluruh kegiatan penggemukan yang kita kerjakan itu kita input. Jadi kita input masuk ke sistem mobile web atau data mobile, sehingga kita bisa melakukan real time checking terhadap total populasi yang kita miliki. Kemudian kita juga bisa melakukan checking terhadap progres pemeliharaan yang kita
dapatkan selama beternak, ini sangat memudahkan kita untuk kontrol dan juga untuk meningkatkan bargaining position kita sebagai peternak. Jadi meskipun kita tidak di kandang atau tidak lagi di farm, kita misalkan lagi di tempat lain seperti itu, kita bisa real time melakukan checking terhadap aktivitas yang ada di peternakan kita seperti itu. Kemudian di samping itu kita juga menerapkan sistem complete feed atau teknologi pakan tadi. Jadi jika dibandingkan dengan pola pakan konvensional yang sebelumnya, pakan complete feed yang kita terapkan di Jambul Domba ini sangat efisien, kemudian ekonomis sekali. Ekonomis itu artinya tidak hanya sekedar murah, tetapi ada hasil yang betul-betul dicapai ketika kita memberikan pakan atau kita menerapkan complete feed yang kita terapkan di sini. Di samping kegiatan on farm, saat ini kami mengerjakan divisi bisnis Akikah Catering dan juga Resto Sate. Untuk Akikah Catering sendiri saat ini untuk rumah potong hewan yang kami miliki sudah alhamdulillah sudah bersertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia dan juga bersertifikasi Jurus Bihalal Indonesia. Jadi itu sebagai bentuk komitmen kami terhadap kepuasan customer kami dan kelayakan kami sebagai vendor penyedia Akikah Catering. Kami membuka untuk Resto Sate dengan brand Cempeno. Jadi di Resto Sate ini kami menghadirkan konsep rumah makan atau warung sate yang modern. Jadi tempatnya harus nyaman, kemudian bisa untuk keluarga dan lain sebagainya seperti itu. Bagi teman-teman muda di luar sana atau teman-teman milenial di seluruh Indonesia, bisnis peternakan domba ini masih sangat menjanjikan untuk kedepannya karena masih untuk potensi pasarnya juga sangat terbuka luas. Jadi ada pasar harian, kemudian ada pasar bulanan dan juga ada pasar tahunan. Itu semuanya masih sangat bisa berpotensi untuk menghasilkan keuntungan yang luar biasa dan masih sangat menjanjikan. Kami percaya bahwa farming is heritage and future. Jadi pertanian adalah warisan dari leluhur kita dan akan tetap dibutuhkan sampai dengan kapanpun.